Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi, dan ini insyaallah kita pertemuan terakhir di kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita lanjut lagi di masa-masa yang akan datang. Kita akan selesaikan faedah yang ke-18 ini, yaitu kita tinggalkan nanti faedah 19. Insyaallah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala: فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل، والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضا. ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختيارهم ولا يفوتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم للامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. Baik, Masya Allah. Hasan, terjemahkan. Maka sekarang jelaslah bahwasanya berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat adalah kebatilan, dan berhujjah dengan takdir atas luputnya sesuatu yang dicari adalah kebatilan juga. Oleh karena itu, sekarang kita melihat manusia berlomba-lomba mendapatkan jabatan dengan pilihan mereka, dan mereka tidak meluputkannya. Paham kan? Jadi makanya orang kalau dia mau jabatan, dia pasti cari, dia berusaha untuk mendapatkannya. Berarti dia punya usaha, dia punya pilihan. Terus, seandainya manusia gagal dan tidak takoas, duduk, tidak bergerak. Seandainya manusia tidak bergerak dan tidak maju, maka manusia akan mencelanya atas ini. Ini diantara menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwasanya manusia memiliki keinginan dan memiliki pilihan. ثم قال فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله، ونقول له أنت قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيته، فلماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعته؟ لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع. فإذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها بقضاء الله وقدره؟ Masya Allah. Maka dengan itu batillah hujah orang yang bermaksiat dengan takdir Allah atas perbuatan maksiat kepada Allah. Dan kita katakan kepadanya, engkau mentakdirkan bahwa kamu berdalil dengan takdir sekarang. Kamu berdalil dengan takdir sekarang bahwasanya Allah telah menulis atasmu kemaksiatan, kemudian engkau melakukan kemaksiatan. Maka mengapa engkau tidak berdalil dengan takdir bahwasanya Allah menuliskan untukmu ketaatan, kemudian engkau melakukan ketaatan? Gitu? Maksudnya kalau begitu, kalau kamu sekarang maksudnya kenapa kamu maksiat? Qadarullah. Kalau begitu kenapa kamu tidak melakukan ketaatan? Kan takdir Allah juga. Kita bisa bilang begitu sama dia. Kalau kamu berdalil dengan maksiat atas takdir Allah, seharusnya kamu juga bisa berdalil dengan takdir atas ketaatan. Paham kan? Ini yang beliau katakan. Iya, kalau begitu, iya, jangan hanya maksiat. Ketaatan juga kamu lakukan. Ketaatan juga kamu lakukan. Itu kan takdir Allah juga. Terus? Karena takdir adalah rahasia yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan kita tidak mengetahui apa yang Allah tentukan dan takdirkan kecuali setelah terjadinya. Paham kan?
takdir itu Syekh tegaskan itu rahasianya Allah. Kita tidak tahu apa takdir kita kecuali setelah terjadi. Setelah terjadi sesuatu pada kita, baru kita tahu takdir Allah. Makanya kita usahakan saja. Siapa tahu itu terjadi berarti itu takdir Allah kepada kita. Paham kan? Maka jika engkau melakukan kemaksiatan, maka mengapa engkau tidak melakukan ketaatan? Dan engkau berkata sesungguhnya perbuatan ketaatan ini dengan takdir dan ketentuan Allah. Thumma qala wal amru walhamdulillahi wadihun walaula ma uthira haulul qada'i wal qadari lakana la hajata ila al bahthi fihi li'annahu wadihun jiddan wa annahu la hajata bil qadari La hujjata. wa annahu la hujjata bil qadari ala fi'lil ma'asi wala ala tarkil wajibati. Masya Allah. Dan perkara ini alhamdulillah sangat jelas. Dan seandainya tentang qada dan qadar tidak dibolak-balik, laula ma uthir. Seandainya tidak ada apa yang dilemparkan, disubhatkan seputar qada wal qadar, sebenarnya tidak butuh dibahas. Ya, masalah takdir ini jelas sekali. Iya kan? Iya. Kalau dibilang semuanya kita dipaksa. Kalau begitu, ya kita tidak punya pilihan. Kalau juga dibilang kita ini tidak dipaksa, kita sendiri ini melakukan sendiri takdir kita. Ini juga salah. Seandainya tidak ada subhat-subhat begitu dari kalangan orang-orang sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah, tidak butuh dibahas. Karena perkara takdir ini sangat jelas. Kita sendiri merasakan. Kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini kita semua rasakan yang dijelaskan oleh Syekh. Tidak butuh dibahas. Karena ini perkara jelas sekali. Tapi inilah ma'uthir haulal qada wal qadar. Apa yang dia dikembangkan. Dimasukkan seputar takdir ini. Sehingga membuat takdir itu pembahasan menjadi rumit. Terus dan sesungguhnya tidak ada hujjah dengan takdir atas perbuatan kemaksiatan dan atas meninggalkan kewajiban. Thumma qala al-martabatur rabi'atu al-khulqu fa kullu ma fil kauni fa huwa makhluqun lillahi azza wa jalla fa bin nisbati lima yuhdithuhu Allah ta'ala min fi'lihi kal matari wa inbatil ardi وما أشبه ذلك فهو مخلوق لله تعالى لا شك لكن بالنسبة لفعل العبد هل هو مخلوق لله أم لا؟ الجواب نعم مخلوق لله فحركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله ووجه ذلك أولا أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل فسبب إيجاد العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة وهاتان الصفتان مخلوقتان لله وخالق السبب خالق للمسبب. Masya Allah. Ini martabah tingkatan terakhir terkait dengan keimanan kita terhadap takdir. Yaitu martabatul khalq. Kita harus yakini semua itu Allah yang ciptakan. Allah sebelumnya Allah yang tulis. Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Yang Allah inginkan ini kalau terjadi dari kita, maka itu Allah ciptakan. Allah ciptakan. Tidak ada tiba-tiba begitu. Kita tiba-tiba ada atau kita tiba-tiba bekerja. Kita tiba-tiba menikah, kita tiba-tiba punya anak, tidak ada yang mengadakannya. Tidak seperti itu. Kalau kita percaya takdir, maka kita percaya semua yang ada pada kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Di samping dikehendaki oleh Allah, diketahui oleh Allah, ditulis oleh Allah. Dicipta juga oleh Allah. Terus? Tingkatan yang keempat adalah al-khalq. Maka setiap apa yang ada di alam semesta adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka ditinjau dari apa yang Allah ciptakan dari perbuatannya seperti
apa yang Allah betul bisa juga mana ciptakan, adakan, bisa munculkan. Ditinjau dari apa yang Allah adakan dari perbuatannya seperti menurunkan hujan, menumbuhkan bumi dan yang semisal. Menumbuhkan bumi, tumbuhan. Menumbuhkan tumbuhan dan yang Maksudnya semisal. imbat, nabat itu tumbuhan, al-ard tanah. Iya, artinya kita pahami ya menumbuhkan tanaman di atas tanah. Terus Dan yang semisal itu, maka itu adalah makhluk Allah Ta'ala, tidak diragukan. Akan tetapi ditinjau dari perbuatan hamba, apakah itu adalah makhluk Allah atau tidak? nah, kenapa ini bermasalah? Kan di sana ada orang menyatakan perbuatan hamba itu bukan makhluk, tapi itu ciptaan hamba itu sendiri. Makanya kadang orang bilang ini ciptaannya dia ini. Itu sebenarnya ucapan yang seperti itu muncul dari orang-orang filsafat. Sehingga mereka mengatakan ini ciptaannya. Ini ciptaannya. Iya, tidak masalah kalau dia yang membuat. Kalau dia yang membuat, bukan dia yang mengadakan. Dia membuat. Menjadi sebab itu ada. Tidak ada masalah. Cuman ini ucapan masalah karena nanti akan berkembang di ini perbuatan saya menciptakan begitu. Itu kan dikembangkan oleh orang filsafat. Kalau itu adalah terkait dengan perbuatan Allah, sebenarnya tidak ada diragukan. Turunnya hujan, tumbuhnya tumbuhan, tidak ada masalah di situ. Masalah itu adalah ketika muncul pertanyaan dari orang filsafat, saya menggaruk, ini perbuatan saya atau ciptaan Allah? Ini masalahnya. Ini mereka pertentangkan. Makanya banyak dari para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau punya karangan Khalqu Af'alil Ibad. Makhluknya itu perbuatan hamba. Maksudnya perbuatan hamba itu makhluk, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama sebutkan, tulis buku di situ disebabkan ini pertanyaan berputar seperti itu. Terus akan tetapi jawabannya ya, perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Maka pergerakan manusia dan diamnya manusia seluruhnya adalah makhluk Allah. Dan tinjauan hal tersebut antum paham kan? Kita bergerak atau kita diam, itu semuanya Allah ciptakan. Karena memang tidak masuk akal kan? Masa badan kita diciptakan oleh Allah, kita pergi bilang pergerakan kita dan diam kita ciptaan kita sendiri? Kan bertentangan. Iya kan? Ia menciptakan diri kita ini, itulah juga yang menciptakan pergerakannya kita. Jelas kan? Itu juga menciptakan pergerakannya kita. Ini makanya Syekh bilang, na'am. Kita jawab betul. Ini pergerakan hamba, diamnya hamba, seluruhnya adalah ciptaan Allah. Dari mana sisinya? Sisinya ini yang penting. Alasan, karena kadang orang filsafat mainnya akal, sehingga butuh alasan juga supaya bisa mereka ikna, supaya mereka bisa puas dengan jawaban itu. Karena mereka selalu bertanya, apa alasanmu? Kalau itu adalah ciptaannya Allah. Karena juga mereka punya alasan. Karena mereka juga punya alasan. Jadi kita harus berikan alasan. Kenapa? Alasannya ini Syekh berikan 2 alasan. Alasan pertama, yang pertama bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan memberikannya keinginan dan kemampuan. Dengan keduanya lah dia berbuat. antum paham kan? Jadi seorang itu Allah ciptakan pada dirinya keinginan. Iya kan? Seorang itu Allah ciptakan pada dirinya adalah kekuatan. Sehingga dia kuat melakukan sesuatu. Setelah itu apa? Maka sebab manusia mengadakan apa yang diadakan adalah keinginan yang kuat dan kemampuan yang sempurna. Paham kan? Sebab seorang itu berbuat sesuatu karena adanya keinginannya. Tidak mungkin ada orang melakukan sesuatu, kenapa kamu bilang itu? Tidak mungkin dia bilang, saya tidak ingin. Kan susah. Iya kan? Ketika ada orang misalnya makan, kenapa kamu makan? Saya tidak ingin. Bisa nggak begitu? Ya pasti dia bilang, ya saya ingin makan. Saya ingin makan. Paham kan? Keinginannya itu siapa yang menciptanya? Kan Allah. Berarti makannya itu siapa yang menciptanya? Begitu maksudnya. Saya mau kasih kita alasan secara akal. Saya mau kasih kita alasan secara akal. Kita diciptakan oleh Allah keinginan kita.
Karena keinginan kita pasti diinginkan oleh Allah. Paham kan? Setelah itu kita berbuat dengan keinginan ini, maka perbuatan kita di atas keinginan tadi itu lo juga makhluk Allah. Lihat kata Syekh. Dan kedua sifat ini adalah makhluk Allah. Tahu kedua sifat ini? Al-iradah wal quwwah, keinginan dan kekuatan. Itu makhluk Allah. Terus? Dan pencipta sebab adalah pencipta yang diberi sebab. Paham kan? Pencipta sebab maksud. Tahu sebab? Sebab orang makan. Kenapa? Karena dia ingin makan. Dipahami nih? Sebab orang makan karena dia ingin makan. Yang disebabkannya akhirnya dia makan. Paham ini? Jadi ada pencipta sebab, berarti pencipta yang disebabkan. Paham maksudnya? Sederhana yang begini. Kalau antum tidak mampu dimakan, siapa yang menginginkan turun hujan? Ini perbuatan Allah. Nah, siapa yang menurunkan hujan? Kan Allah. Tidak ada meragukan itu. Pertanyaan kita, kalau dengan sebab turun hujan, tumbuhan. Siapa itu menumbuhkan tumbuhannya? Paham maksudnya? Itu yang bisa diterima oleh mereka. Yang menurunkan hujan, kan tidak ada yang menentang bahwa hujan itu diturunkan oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa buat hujan. Itu turun dari langit seperti itu. Paham kan? Yang menurunkan hujan Allah. Turun hujan, tumbuh rumput. Siapa itu yang menumbuhkan rumput? Tidak mungkin kita bilang hujan ini menumbuhkan rumput. Kan tidak mungkin. Yang menumbuhkan rumput siapa? Allah. Tapi kadang kita bilang hujan ini menumbuhkan rumput. Kenapa? Sebab. Hujan hanya sebab. Yang menciptakan sebab siapa? Allah. Rumput tumbuh itu yang disebabkan oleh hujan. Siapa yang menciptakan rumput itu tumbuh berarti? Allah. Hujan hanya sebab. Dipahami nih? Hujan hanya sebab. Itu di rumput. Di rumput. Di kita. Bagi yang sudah menikah dan punya anak. Bagi yang sudah menikah dan punya anak. Kan yang menciptakan suami itu Allah. Yang menciptakan istri siapa? Allah. Kan begitu? Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum. Gimana ayatnya? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia sembahlah Rabb kalian. Ya ayyuhan nasu taqu. Afan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ia menciptakan kalian dari satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan yang menciptakan istrinya, pasangannya. Jadi ini laki-laki dicipta oleh Allah. Ini perempuan dicipta oleh Allah. Dua orang ini menikah. Nah, berarti ini kan sebab dia melakukan pernikahan. Dia melakukan juga sebab yang lain. Dia mendatangi istrinya. Muncullah anak. Sebabnya adanya suami, adanya istri. Sebab kedua karena dia mendatangi istrinya. Muncullah anak. Apakah kita akan bilang ini anak dicipta oleh itu dua orang? Apa maksudnya? Sebab iya, ini anak sebabnya orang tuanya ada. Sebab. Tapi siapa yang membuat itu anak? Tidak ada seorang pun bilang ini anak saya buat. Saya masuk di perut ibunya, saya bentuk-bentuk. Kan begitu kan? Iya, kita bilang yang mengadakan sebab berarti siapa? Allah. Yang mengadakan yang disebabkan siapa? Ini anak. Ini kan anak sebab dari ini sebab tadi. Paham kan? Pasti kita bilang adalah yang menciptakan juga ini yang disebabkan adalah Allah. Makanya walaupun ada orang sudah menikah, dia mendatangi istrinya 24 jam. Dia datangi istrinya. Pasti nggak jadi anak. Kan belum tentu. Kalau Allah tidak inginkan, kalau Allah tidak tulis, kalau Allah tidak kehendaki dia punya anak, tidak mungkin dia punya anak. Apapun yang dia lakukan. Seluruh dunia ini ingin menjadikan dia punya anak, semuanya dia berkumpul. Bahkan penduduk langit juga berkumpul, malaikat. Iya kan? Jin juga berkumpul supaya dia punya anak. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin dia punya anak. Itu menunjukkan ini hanya sebab. Yang menciptakan, yang disebabkan itu juga siapa? Allah. Ini mudah sekali secara akal. Banyak antum bisa contohkan.
Iya, karena orang filsafat juga akal-akal dia. Jadi di akal juga. Terus ثم قال رحمه الله ثانيا أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه فكما أنه مخلوق لله بجسمه فهو مخلوق له بوصفه ففعله مخلوق لله عز وجل كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله فكذلك أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه وخالق الأصل خالق للصفة. Masya Allah, mantap. Jawaban kedua. Yang kedua, bahwasanya manusia adalah manusia ditinjau dari jasad dan sifatnya. Paham maksudnya? Ini pendalilan Syekh. Itu dikatakan manusia. Kenapa dia manusia? Pertama kan dia punya jasad, yang kedua ada sifatnya. Sifatnya, paham ini? Makanya itu robot, kita tidak pernah bilang manusia. Kenapa? Kan dia hanya berjasad, tidak punya sifat seperti manusia. Andu paham ini? Itu manusia, dibilang manusia karena dia punya jasad. Yang kedua karena dia punya sifat. Karena dia punya sifat. Apa kata Syekh? Sebagaimana manusia adalah makhluk Allah ditinjau dari jasadnya, maka manusia adalah makhluk ditinjau dari sifatnya. Paham maksudnya itu? Jasadnya manusia itu Allah yang menciptakan. Berarti sifatnya? Siapa kira-kira yang mengadakan? Paham maksudnya secara akal? Kan kita tahu, kalau ditanya, siapa menciptakan badanmu itu? Ya kan? Dia akan bilang Allah. Terus sifatmu siapa yang menciptakan? Kan pembicaraan terhadap sifat itu cabang dari pembicaraan terhadap apa? Jasad. Kalau kita bilang jasad itu ciptaan Allah, berarti sifatnya juga adalah ciptaannya Allah. Kenapa kita bedakan? Kenapa kita bedakan? Makanya kata beliau terus, maka perbuatan manusia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana bahwasanya tinggi, pendek, putih, hitam, gemuk, kurus, seluruhnya adalah makhluk Allah. Paham maksudnya? Jangan sampai dia bilang, kenapa kamu gemuk? Karena saya buat gemuk. Tidak ada begitu. Karena ada orang makan terus, mau gemuk, tidak gemuk juga. Ya kan begitu? Ada orang diet terus, mau kurus, tidak kurus juga. Kenapa bisa itu? Ya, itu semua ciptaan Allah itu. Pendek, tinggi, putih, hitam, kurus, gemuk. Kata beliau nyatakan, kulluha makhluqatun lillah. Semua itu ciptaan Allah. Bukan kita membuat diri kita kurus, bukan kita membuat diri kita gemuk, bukan. Kita harus yakin ini. Kalau ada yang bilang, saya kurus karena diri saya. Kan begitu? Oh, dia tidak percaya terhadap takdir. Karena harus kita percaya terhadap takdir itu semua yang ada dalam kita ini Allah yang cipta. Kita makan, tapi itu karena saya makan, itu sebab. Sebab itu bisa jadi, bisa tidak jadi. Paham maksudnya ini? Sebab itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Itu menunjukkan itu hanya sebab. Iya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kata beliau, maka demikian pula juga perbuatan-perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Karena sesungguhnya perbuatan manusia adalah sifat dari sifat-sifat manusia. Dan pencipta asal adalah pencipta sifat. Paham maksudnya pencipta asal? Pencipta dari jasad ini adalah pencipta dari sifat yang keluar dari jasad itu. Paham kan? Pencipta dari yang keluar dari jasad itu. Terus ثم قال رحمه الله ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. Masya Allah. والآية تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون ما مصدرية والمعنى خلقكم وخلق عملكم وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. والمعنى الثاني أن تكون ما اسما موصولا
ويكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصناما فآلهتهم هذه مخلوقة. وعلى هذا المعنى يمكن أن نقول إن الآية دليل على خلق أفعال العباد على هذا التقدير، لأنه إذا كان المعمول مخلوقا لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في باشر فعل فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول. فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لزم أن يكون فعل العبد مخلوقا، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. Masya Allah. Ini mantap. Penjelasan dari Syekh terkait dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita terjemahkan. Dan yang menunjukkan ini adalah ucapan Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya. Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan? Apa maksudnya? Apakah kalian menyembah apa yang kalian buat sendiri, sementara Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan? Jadi Nabi Ibrahim ini adalah percaya terhadap takdir sesuai dengan rukun takdir itu, yaitu apa yang kita lakukan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini belum mentakrir bahwa masa yang lain menciptakan, yang lain kalian ibadahi. Ini terkait dengan pendalilan dalam tauhid. Menyembah selain Allah itu kejahatan lebih besar karena kita berbuat baik kepada yang lain, sementara yang memberikan kebaikan kepada kita adalah bukan yang kita berbuat baik kepadanya. Paham kan? Ya, Allah yang menciptakan, tapi mereka menyembah yang mereka ciptakan sendiri. Ini hujahnya Nabi Ibrahim pada mereka. Tapi yang kita ini terkait dengan takdir, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, perbuatan kalian. Terus, dan ayat ini memungkinkan dua makna. Makna yang pertama, ma di sini adalah ma masdariyah. apa maksudnya? Itu wa ma ta'malun. Ma di situ ma apa? Situ kemungkinan dua ma. Ada ma masdariyah atau ma masdariyah. Ma yang kata setelahnya bisa dijadikan menjadi masdar. Bisa juga ma apa? Mausula. Ma isim mausul. Ma isim mausul. Nah, keduanya beda takdir. Terus, dan maknanya adalah Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. apa maksudnya? Wallahu khalaqakum wa amalakum. Begitu jadinya. Paham kan? Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Dari mana kata amalan? Dari kata ta'malun. Karena fi'il ditakwil ke mana? Ke masdar. Dan ini adalah dalil bahwasanya amalan manusia adalah Nas ya. Nas itu bukan sekedar dalil. Nas itu kan ada kadang takbir, ini adalah dalil. Dalilun, pakai dalilun. Ini adalah nas. Nah, kalau dibilang dalil, dalil saja. Tapi kalau dibilang nas, dalil yang jelas. Karena mereka bilang nas ma'khudun min minassatil arus. Mereka bilang nas itu diambil dari kursinya pengantin. Tantum kursinya pengantin? Kursinya pengantin itu pasti berbeda dengan kursinya siapa? Tamu. Iya kan? Iya kan Pak Hatta? Waktu tak menikah. Begitu tak? Kursi tak di mana? Di depan. Baru tinggi tak? Begitu maksudnya. Ini nas begitu. Diambil dari minassatil arus. Diambil dari kata minasnya. Kursinya pengantin. Artinya apa? Orang bisa lihat dengan jelas. Kita bisa terjemahkan di sini makna tadi itu wahada nassun. Kita bilang apa? Jangan hanya bilang ini dalil, bukan. Jangan. Ini kita bilang apa? Ini adalah dalil yang jelas. Begitu jadi maknanya. Karena nas adalah sesuatu yang nampak terang, berbeda dengan yang lain. Coba ulang. Dan ini adalah dalil yang jelas.
bahwasanya perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Paham tak? Karena para ulama Masya Allah memilih kata itu ringkas. Tapi maknanya kita harus pahami. Terus? Dan makna yang kedua, ma di ayat adalah isim mausul. Dan maknanya adalah Allah menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Paham tak? Takdirnya sekarang adalah bukan khalaqakum wa khalaqa amalakum, bukan. Tapi khalaqakum wa khalaqal ladzi. Dari mana kata alladzi? Dari ma. Ma mausul. Makna alladzi. Maknanya apa? Alladzi. Dan Allah juga yang menciptakan apa yang kalian jadikan dia sesembahan, yaitu patung-patung. Maka sesembahan mereka adalah ciptaan, adalah makhluk. Dan atas makna inilah mungkin untuk kita katakan sesungguhnya ayat ini adalah dalil atas ciptaan makhluknya, perbuatan-perbuatan hamba di atas takdir ini, karena yang dikerjakan adalah makhluk Allah. Apa maksudnya? Yang dikerjakan patung yang dia pahat itu kan Allah yang mencipta, mereka cuma pahat saja. Tapi yang membuatnya siapa? Allah. Sekarang kalau yang dia makmul, dia buat adalah makhluknya Allah, yang membuatnya siapa? Paham maksudnya? Kalau patung yang mereka buat itu makhluk Allah itu, berarti yang membuat itu patung. Masa kita bilang bukan makhluk Allah? Iya kan? Ya otomatis kita bilang apa? Makhluk Allah juga. Karena ini hanya sebab yang membuat. Dipahami nih? Nah, ini yang Masya Allah. Karena jika yang dikerjakan adalah makhluk Allah, maka harus amalan manusia adalah makhluk. Karena yang dikerjakan adalah amalannya manusia. Maka manusia adalah pelaku langsung amalan pada yang dikerjakan. Maka jika yang dikerjakan adalah makhluk Allah dan dia adalah perbuatan hamba, maka harus perbuatan hamba adalah makhluk. Maka pada ayat ini terdapat dalil atas makhluknya perbuatan-perbuatan hamba atas kedua kemungkinan ini. Artinya antum mau bilang ini ma-nya masdariyah atau ma-nya mausulah, semuanya sama saja. Bahwa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Mau antum bilang ini ma-nya masdariyah, sama. Wa amalakum. Atau kalian bilang ma-nya mausulah, alladzi ta'malun. Dan yang kalian lakukan. Sama-sama semuanya adalah makhluk. Ini dalil yang jelas. Ya, martabatul khalq, martabatul al-khalq. Alhamdulillah. Sampai di situ saja. Karena tanggung kalau kita masuk di istilahnya. InsyaAllah kita akan baca lagi ini nanti kalau datang Sya'ban insyaAllah sama Ramadan. Alhamdulillah. Yang baca tahun depan nanti. Abdullah dah? Ya. Alhamdulillah. Masya. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.